Mari kita akan belajar dari satu tokoh yang ada di dalam Alkitab, yaitu Abram. Ya, kita tahu semua bahwa Abraham ini adalah orang yang diberkati Tuhan, orang yang dimasyurkan, orang yang ditinggikan, orang yang dikatakan bapak beriman. Kenapa sampai dikatakan seperti itu? Karena dia mau melakukan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Nah, Bapak Ibu, coba kita sama-sama belajar. Di dalam Kejadian 12 ayatnya yang pertama, saya ajak kepada Bapak Ibu kita baca sampai dengan ayatnya yang kelima. Kejadian 12 ayatnya yang pertama, sekali lagi Kejadian 12 ayatnya yang pertama, kita baca sampai dengan ayatnya yang kelima. Abram dipanggil Allah. Semua sudah dapat ya? Abram dipanggil Allah. Kejadian 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jemaat ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jemaat, ayo 1, 2, 3, 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jemaat, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke sana ke tanah Kanaan lalu sampailah di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar daripada Abraham. Dan kita tahu dulu siapa itu Abraham. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk naik ke atas sedikit di dalam Kejadian 11 ayatnya ke-27. Kejadian 11 ayat 27. Siapa itu Abram? Ya, Kejadian 11 ayat 27, daftar keturunan Tera. Ya, inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. 30. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 250 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang Abram. Kita belajar sekarang Abram, kalau sekarang dipanggil di dalam itu Abraham. Ayahnya namanya Tera. Dia mempunyai 3 anak. Anaknya yang pertama Abram, Nahor, dan kedua-duanya kawin. Nama istrinya Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Anak-anak daripada Abraham itu, Tera memperanakan Abram, Nahor, dan memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot.
Jadi 3 anak ini Tera mempunyai anak, dan kita melihat di situ dikatakan bahwa Abram, ya, dia mempunyai istri namanya Sarai. Sarai ini mandul, tidak punya anak. Kita belajar, Sarai ini mandul dan tidak punya anak. Tetapi kita belajar Bapak Ibu, tapi akhirnya kita tahu bahwa akhirnya Abraham itu mempunyai anak daripada Sarah. Padahal sudah dikatakan mandul. Tapi kita belajar Bapak Ibu, kenapa dia bisa mempunyai anak, dan anaknya yang kita tahu saat ini dikatakan Ishak. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena apa? Abraham ini orangnya taat. Orangnya taat. Kenapa bisa dikatakan? Di dalam ayat 12, ya, Kejadian 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Pergi. Pada waktu itu kita tahu Abram ini, dia ini adalah orang yang punya kedudukan bagus. Dikatakan juga di dalam firman Tuhan dia kaya. Tapi pada waktu itu ada di Ur Kasdim. Dia mendengar suara Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Pergilah. Ya, kemana disuruh pergi? Tidak tahu. Tetapi kita belajar daripada karakter dari seorang Abraham. Pada waktu Allah suruh sama dia, pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Disuruh Abraham tinggalkan semua sanak saudaranya, rumahnya, semua harta-hartanya, semua ditinggalkan, disuruh pergi. Kemana pergi? Tidak tahu. Ya, tapi Tuhan bilang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Tuhan janjikan kepada Abraham. Ayatnya yang kedua kita melihat. Tuhan janjikan kepada dia, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Yang ketiga kita melihat. Yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita belajar dari karakter seorang Abraham ini. Ya, Allah perintahkan kepada dia, pergi. Tinggalkan semua sanak saudaramu, rumahmu, tinggalkan semua, pergi. Kemana Allah tunjukkan? Di dalam ayatnya yang keempat dikatakan, coba kita melihat ayatnya yang keempat. Ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah. Ya, satu perintah daripada Tuhan kepada Abraham. Ya. Tapi di sini kita melihat waktu dia perintah kepada Abraham. Abraham pada waktu itu posisi dia punya rumah, punya saudara banyak, punya harta. Tetapi waktu Allah perintahkan kepada dia, pergi. Ya, dia tidak banyak ngomong. Tidak, istilahnya orang bilang tidak banyak cincong. Langsung tinggal. Ikut apa yang Allah suruh. Apa yang Allah perintah, dia taat. Berbicara tentang ketaatan, dia taat. Dan kita melihat orang yang taat itu bagaimana. Dia pergi, dijalankan. Kemana? Tidak tahu. Ya, tidak tahu kemana. Tapi biasanya orang kalau disuruh, ayo ke sini, kan tahu tujuannya. Seperti kadang saya berbicara kepada jemaat, ayo tolong jemaat, kamu dari belakang kamu pindah ke depannya. Kan ada, pindahkan ke depan. Tahu sasarannya, pindah ke depan. Pindah ya ke depannya. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Itu kan manusia. Tapi belajar daripada Abraham ini. Ayo pergi. Dia punya harta banyak tapi dia tidak memikirkan hartanya. Dia tinggalkan dan dia pergi. Di dalam ayat yang 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan. Dia
dia mau taat. Ya, dan kita nanti akan belajar bagaimana pada waktu posisi sebelum dia melakukan perintah Allah, sudah dikatakan dia punya rumah, ya, dia punya keluarga, dia punya harta dan lain-lain. Tetapi dia tinggalkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu sudah dikatakan dia tidak punya anak. Istrinya Sarah mandul, tidak punya anak. Tapi karena Allah perintahkan kepada dia dan kita belajar kemudiannya, dia punya anak. Anak perjanjian yang namanya Ishak. Karena apa? Dia mau taat. Dan Tuhan memerintahkan kepada Abraham. Dia tidak mau memerintahkan begitu saja, tidak ada junjungnya. Tapi dia berjanji, kalau engkau mau pergi, dikatakan di dalam ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Inilah Bapak Ibu yang kita belajar. Belajar daripada Abraham yang mempunyai hati itu begitu luar biasa. Akhlaknya bagus. Ya, karakternya bagus, diperintahkan jalan. Nah, orang kadang berpikir kalau disuruh pergi, apa yang saya dapat? Ya, saya pergi, saya harus tinggalkan semua anak-anak saya, saya harus tinggalkan berkat rumah saya, tinggalkan saudara saya, tinggalkan harta-harta saya. Saya harus ikut sama Tuhan yang tidak ada apa-apanya. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Minggu yang lalu juga kita berbicara pada waktu itu Tuhan Yesus selesai dia diizinkan dicoba di padang gurun. Dia turun ke Galilea. Dia ketemu dengan siapa? Petrus bersama saudara-saudaranya. Mereka sedang menjala ikan. Apa yang dikatakan Yesus? Petrus, ikut aku. Dia tinggalkan semua jalannya. Dia tinggal perahunya. Dia ikut, dia taat. Dan kita juga belajar, akhirnya Petrus bagaimana kita melihat jadi apa? Apakah dia terus menjadi penjala ikan? Tuhan bilang, aku mau menjadikan engkau bukan penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya. Yang saat ini kita belajar tentang Abraham, agar supaya kita merenungkan. Apa kalau kembali di dalam kita, kalau Tuhan sudah perintahkan kepada kita, kita mau apa tidak? Kita baca pada waktu bangsa Israel diizinkan keluar ya dari Mesir, di dalam perjalanan Allah katakan di dalam Ulangan 28 kita lihat. Ulangan 28 ayat pertama. Ulangan 28 ayatnya yang pertama. Ini juga adalah satu perintah ya, dan kita melihat ya, apa yang dikatakan? Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu, seperti tadi Abraham mendengar suara Tuhan Allahmu, mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Yang kedua, kita melihat di sini. Yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kebenaran. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah menjanjikan, kalau kita dengar suara Tuhan dan kita melakukan seperti Abraham, dengar suara Tuhan, Abraham tinggalkan Ur Kasdim, pergi kemana yang Tuhan Allah sudah siapkan. Tidak tahu kemana, tetapi dia karena percaya dia jalankan. Dan juga ini bangsa Israel. Dikatakan kalau engkau mendengar baik-baik suara Tuhan, kau lakukan
lakukan dengan setia, kau taat dan lakukan dengan setia, Tuhan akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Naik terus dan tidak turun. Itu janji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang mau nurut. Mau dengar-dengaran apa yang Tuhan berbicara kepada kita. Jangan kita menjadi anak Tuhan, kita melihat Ulangan 28 ayat 15. Ya, Ulangan 28 ayatnya yang ke-15. Coba. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Saya hanya merenungkan, orang boleh di luar mengatakan susah. Tetapi kita ini pengikut Tuhan, sebenarnya tidak perlu susah. Ya, tinggal kita mau mendengar apa yang Tuhan ngomong kepada kita dan kita lakukan dengan setia. Tuhan tidak mungkin mengajarkan kepada kita yang salah. Tuhan tidak mempunyai rencana yang kecelakaan di dalam hidup kita. Tetapi rencana Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Rencana Tuhan kita melihat. Rencana Tuhan, coba Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Mengenai kamu. Mengenai aku. Ya, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan itu yang hidup. Dia tidak punya rencana kecelakaan. Jadi kalau sampai kita mengalami kecelakaan yang ada, sampai harus membawakan di dalam kematian, kita berpikir, kenapa Tuhan harus macam begini? Tidak. Tuhan tidak punya rancangan yang salah kepada kita. Rancangan Tuhan tidak inginkan kita itu harus susah. Tapi rancangan Tuhan itu ada penuh pengharapan bersama dengan Dia. Tinggal hanya satu. Apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, kita mau lakukan. Itu saja. Dan kita melihat Abraham dijanjikan, kalau engkau lakukan ini, dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Saya mendapatkan firman Tuhan ini rema di dalam hidup saya. Kalau kita mau taat, kita mau setia. Seperti sore hari ini. Diajak, ayo jemaat Tuhan, sore ada ibadah, ada perjamuan kudus, mari kita datang. Ayo kita lakukan dengan sungguh, jangan terlambat. Kita mau dengar, ayo mari kita datang, bagus. Dan tapi kita datang ke sini bukan hanya sekedar kita datang, kita dua gini saja. Kita dengar apa yang Tuhan mau omong kepada kita. Pada waktu kita diizinkan masuk di dalam pujian penyembahan, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sehingga mata hati kita dihancurkan dengan pujian penyembahan ini. Dan firman waktu ditaburkan, benih ditaburkan dan jadi berkat. Ini kita berbicara tentang ketaatan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kadang kita diperhadapkan ya dengan satu masalah yang ada. Bagaimana Tuhan perintahkan? Kalau tadi pagi saudara Ivon bersaksi. Dia tanggal 20 dia harus membayar listrik di rumahnya. Itu kan kebutuhan. Kalau tidak bayar bagaimana? Saya tidak tahu kalau mereka tidak bayar bagaimana. Kalau kita di gereja kalau tidak bayar memang sudah ada satu perjanjian. Kalau tidak bayar kita diputuskan. Karena apa? Pada waktu kita ditambah daya sudah dibicarakan kepada saya, sudah ada satu komit. Jangan boleh terlambat. Dan kita diberikan kesempatan tidak membayar dayanya. Ya, dia punya abonmennya tidak dibayar. Tetapi berapa yang kita pakai itu yang kita bayar.
Tetapi ingat, tidak boleh terlambat. Kalau mau menambah daya, biasanya harus bayar. Dulu di sini 16.000, saya mau tambahkan jadi 33.000, itu harus bayar 40 juta sekian. Tetapi saat ini Tuhan izinkan orang datang kepada kita, tidak usah bayar. Kami datang pasang tiang di dalam, kasih trafo, dan kita kasih full. Kayak seperti Lostrum, 100 sekian puluh ribu masuk dan tidak usah bayar. Tapi tidak usah bayar abonmennya, tapi engkau harus tepat waktu. Nah, tadi saudara Ivon bersaksi, bagaimana ada orang lemah yang datang, ada orang susah yang datang kepada dia. Yang datang bukan satu orang, yang datang itu 4 orang. Tapi bagaimana? Suruh dia tolong. Tapi tolong, Ivon bilang, saya ini punya uang untuk bayar listrik. Tetapi engkau suruh kepada saya untuk berikan kepada mereka. Bagaimana iman kita? Dia lakukan. Dia lakukan, Bapak Ibu. Ya, dia tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana? Saya juga sebentar mau bayar listrik. Saya juga bayar, saya tidak boleh terlambat. Tapi bagaimana? Tapi karena dia punya iman sama Tuhan, ada hubungan baik dengan Tuhan, Tuhan memberikan damai. Kasihkan. Dan kasih, selesai, habis sudah. Habis itu bagaimana kita ini? Ya bingung, udah tahu. Tapi karena kita percaya sama Tuhan, Tuhan memerintahkan kita, ada janji-janji Tuhan, Tuhan akan mencukupkan semuanya menurut kekayaan dan kemuliaan. Dia lakukan, dia jalankan. Nah inilah perintah Tuhan dan dia jalankan. Tapi kita belajar, apakah kemudian ada seperti tidak tertolong? Saya percaya, Saudara Ivon, bagaimana? Kemarin tertolong semua, tertolong. Secara manusia dia bilang, bagaimana? Saya ini tidak ada uang simpanan. Tetapi semua yang kau suruh kepada saya sudah persembahkan semuanya. Maka itu perlu sekali. Kita anak Tuhan itu punya hubungan baik dengan Tuhan. Kita mengiringi Tuhan, rohani kita ini harus bertumbuh. Sehingga kita tahu. Tadi sempat singgung nama saya tidak pernah berpikir pada waktu tanggal 20 Ivon bayar listrik. Tidak pernah saya berpikir. Tetapi Bapak Ibu ada di dalam pikiran saya siang-siang tentang Ivon. Ya, saya hubungi Ivon. Bagaimana Ivon? Kamu hari ini bayar listrik? Saya ngomong begitu, dia kaget. Hahaha Om, ya, dan sudah ada. Gampang, kan masih sampai jam 12 malam. Sekarang kan baru jam 1 siang Om, atau jam 2. Kan masih ada itu. Oh ya, jadi kamu belum ada? Ya, belum ada. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belum ada. Tetapi saya juga diizinkan Tuhan. Kami kemarin harus membayar kurang lebih 5.900.000 sekian. Tapi di situ Tuhan perintahkan sama saya, yang ada sama saya itu Tuhan perintahkan, engkau tolong kepada orang ini. Ya. Tolong kepada orang ini. Kau berikan, kau tawarkan kepada saudara Ivon. Tapi saya bilang, Tuhan tidak ada. Tapi saya percaya Tuhan, saya akan kasih Tuhan. Kan masih sampai jam 12. Kalau engkau siapkan, saya akan kasih. Nah begitu saja selesai. Bapak Ibu. Saya berpikir saudara Ivon disuruh seperti itu dan dia lakukan. Habis itu Tuhan suruh saya tanya kepada saudara Ivon. Maka itu Bapak Ibu, saya dari atas mimbar senantiasa saya menekankan kepada Bapak Ibu, mengajarkan kepada Bapak Ibu, banyak dekat sama Tuhan supaya Tuhan banyak berbicara. Tapi Bapak Ibu, saya saksi kepada Bapak Ibu. Pada waktu saya mau melakukan, saya sudah lakukan, saya mau melakukan Ivon dan saya sudah janji, ya Tuhan, saya akan berikan kepada saudara Ivon. Saya telepon sampai 4 kali tidak diangkat. Ya, tidak diangkat, tapi di situ saya tidak ada kedamaian. Tuhan bilang, kejar terus sama dia. Dan saya lihat waktu dia masuk di sini, saya langsung telepon, diangkat. Fon ini,
Tapi dia katakan kepada saya, jangan om, dana ini dipakai untuk gereja saja. Saya bilang tidak, ini Tuhan suruh kasihkan kamu. Ini bukan pilih kasih loh. Tidak. Tetapi menurut perintah Tuhan. Seperti Abraham diperintahkan, pergi engkau. Kemana dah tahu? Kepada Abraham, ini satu perintah. Tapi Abraham mau tahan. Ini Tuhan suruh. Ya baik om, kalau memang Tuhan suruh, ya kirim. Tapi Bapak Ibu sebelumnya itu saya lakukan, dijanjikan di sini. Ya. Tuhan bilang, kalau engkau mau taat, engkau akan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu mazmur, memberkati engkau. Tapi pada waktu itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya lakukan dan saya tolong, ada satu orang saya tolong, ini saya tolongkan kepada kamu. Sesudah saya tolong Bapak Ibu, dah lama. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tiba-tiba ada yang kirim sama saya dana. Kaget. Oh, ini dana sudah ada. Tetapi masih kurang. Bagaimana Tuhan? Ini kurang Tuhan. Kurang ini bagaimana? Tapi Tuhan tahu. Tuhan buka pikiran saya. Kadang kita tidak sadar mata hati kita itu buta. Sehingga waktu kita mengalami persoalan, bagaimana ya, pusing saya, stres saya, bagaimana buta. Tapi di situ Tuhan bukakan sama saya, engkau lakukan ini. Oh benar Tuhan, hati damai. Kalau Tuhan sudah kasih hati damai, kenapa tidak? Damai sejahtera aku berikan kepada engkau. Angkat telepon, tak itu uang datang. Dan bisa membayarkan semuanya. Nah inilah Bapak Ibu. Tadi kita berbicara tentang ketaatan. Seperti Abraham juga. Diperintahkan sama Tuhan kemana. Bahkan dia tinggalkan semua apa yang menjadi miliknya. Rumah yang ada. Ditinggalkan semua. Rumah bukan sedikit uangnya. Sekarang mau beli rumah itu waduh mahal sekali. Tapi dia tinggalkan karena apa? Perintah Tuhan. Ya kita ngomong ini enak. Ya coba kita lakukan. Tapi Tuhan tahu pencobaan-pencobaan yang diberikan tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Tuhan tahu kita punya persoalan, kita cobaan-cobaan. Tidak mungkin Tuhan kasih yang lebih berat lagi. Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan kasih pencobaan-pencobaan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi sore hari ini Tuhan ajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, lakukan. Jangan sampai kita tolak. Jangan kita tunda-tunda. Berapa minggu yang lalu saya berbicara tentang nasar. Ya, kalau Tuhan katakan di dalam Pengkhotbah 5, kalau engkau nasar, jangan engkau tunda-tunda. Lakukan segera. Sebab apa? Kalau kita sudah lakukan, lain. Semua itu sudah tenang di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Abraham diperintahkan Tuhan dan Tuhan menjanjikan. Ingat, Tuhan itu bukan manusia. Manusia berkata, pagi makan soto ayam, sore dia sudah rubah makan tempe goreng. Ya. Tapi kalau Tuhan dia sudah janji, ya dan pasti akan tergenapi. Dan inilah janji Tuhan. Saya masih tetap berbicara di dalam soal ketaatan. Saya disuruh sama Tuhan, kau berikan kepada orang-orang yang susah, memberkati kepada mereka makanan. Dan pada waktu itu saya berpikir gimana ya, dana dari mana, tetapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan memberikan saya kelegaan, saya tidak pernah berpikir apa-apa dan saya jalankan. Dan sampai hari ini, tahun yang kelima kita jalankan. Kemarin waktu hari Sabtu, saya sempat diganggu sama iblis. Tadi pagi saya sempat singgung. Dan ini juga untuk sebagai satu ingatan kepada kita pelayan-pelayan Tuhan. Ingat, yang kita melayani bukan kita melayani manusia. Yang kita melayani Tuhan. Kalau kita sudah komit, kita komit. Kalau tidak bisa, Tuhan tidak pernah paksa. Tetapi tolong diberikan, beritahu, jangan mendadak. Hari Sabtu selesai, saya melihat hanya 2 orang yang datang.
Pagi-pagi selesai doa pagi, saya sudah pergi ke Ibu Andreas. Saya sudah ambil semua itu makanan-makanan, saya bawakan ke sini. Saya sampai di sini, Ibu Retno baru datang sama kakaknya, berdua saja. Yang lain tidak ada. Saudara Andre dan Catherine ada di ujung pandang. Yang lain tidak ada. Tiba-tiba saya lihat HP dari seorang ibu mengatakan, Pak, mohon maaf, hari ini saya tidak bisa datang. Wih, saya pikir kenapa kok mendadak? Kalau tidak bisa, kalau bisa dari hari malam atau sebelumnya, hari Jumat sudah kasih tahu, Pak, saya tidak bisa. Dengar baik-baik, saya tidak bisa, jangan dibikin mendadak. Oh iya, tapi kan saya mau omong apa lagi? Mohon maaf, Pak. Tapi ini kan pekerjaan Tuhan harus jalan. Pekerjaan Tuhan harus jalan. Mohon maaf, Pak. Ya sudah, selesai, masa kita mau ngomong apa? Wong juga ini semua untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya pekerjaan Tuhan tidak pernah bisa mati. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selesai saya tutup, saya buka lagi, ada kling masuk lagi. Pak, yang satu lagi, saya tidak bisa datang. Yang terakhir katakan, mohon maaf. Oke, saya bilang tidak ada masalah. Tetapi bagaimana Tuhan? Siapa yang kerja ini Tuhan? Ya, ini orang-orang yang kita sudah siapkan, siapa yang kerja? Saya harus bawa ini makanan, saya harus pergi bagi kepada orang-orang sendiri, kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya pergi, kurang lebih 30 saya bawa, kurang lebih 60 saya bawa, saya harus bagikan kepada mereka. Siapa yang kerja? Saya bisik kepada istri saya. Mana anakmu Kesia? Ada di atas, katanya masih ngantuk, kasih kesempatan tidur sedikit dulu. Saya bilang panggil. Sudah, ya panggil, dipanggil Kes, panggil turun sudah, tidak ada orang. Panggil sudah, saya bilang kepada istri saya, kamu bantu. Ya, semampunya kita apa yang kita buat. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jalan punya jalan, satu datang, satu datang. Nah kita lihat tadi saudari ini Kesia, dia bikin pengumum ini kata-kata di dalam video itu hanya sedikit orang. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu saya sudah bawa ini 60 bungkus, belum kita bagi ini orang-orang yang di belakang-belakang ini, belum kita kasih RT, belum kita bawa ke kampung pecinan dan lain-lain. Tiba-tiba seorang bapak dengan seorang ibu, dia kerudukkan anaknya. Anaknya 5 semua itu datang. Saya bilang Tuhan bilang pekerjaanku tidak bisa mati. Tiba-tiba waktu saya keluar, saya melihat seorang bapak datang. Wah, saya bilang ini angkatan dari mana datang ini. Saya berpikir ini dari mana datang. Karena pernah dikatakan kepada opung ini, bukan opung Toga Sirait, bukan opung mama daripada Bu Cici. Ya, dia bilang dia punya anak atau dia punya mantu kombes. Ya, saya pikir kok kombes ini datang, tapi datang santai naik sepeda motor. Ya, saya berpikir, saya pikir datang ini cuma antar anak Ella. Tapi saya melihat Bapak Ibu, sesudah saya sampai di sana, saya kontak kepada istri saya. Bagaimana? Sudah bisa berjalan semua? Sudah. Kesia sudah berangkat, si A sudah bawa, ini sudah. Siapa orang yang kerja? Ini Tuhan kirimkan. Bu Cici bawa semua anak-anaknya dengan suaminya. Dan suaminya kan duduk saja, menghibur. Suaminya tahu, katanya kalau saya tidak salah, satu hari dia bisa bungkus itu 3.000 bungkus. Betul Pak ya? 3.000 bungkus. 3.000 bungkus. Mungkin Pak, banyak ibu-ibu udah tahu mana suaminya Bu Cici. Mari Pak, berdiri dulu Pak, berikan kemuliaan. Ya, mana suaminya Bu Cici? Bu Cici tertawa terus. Satu hari dia bisa bungkus 3.000 bungkus. Dia tinggal ajarkan kepada anak-anak semua. Cara bungkus bukan begitu caranya. Begini. Cepat Bapak Ibu. Sampai nasi yang dimasak kalah dengan cara bungkusnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa mati. Pekerjaan Tuhan itu harus jalan.
Secara manusia bagaimana yang ini sudah stop, yang ini sudah stop. Tetapi Tuhan kita ini hidup, dia sanggup melakukan yang tidak ada jadi ada. Sehingga apa yang dikatakan Ibu Gembala bilang nasi terlambat. Yang sebenarnya yang kita khawatir, kita takut siapa yang tukang bungkusnya. Tetapi Tuhan kirim tukang bungkus. Tinggal dia perintahkan cara kamu bungkus begini. Sehingga ambil gitar sambil nyanyi. Ibu-ibu melayani sambil nyanyi. Dihiburkan Tuhan. Untung bukan Kospus yang datang. Tetapi hamba Tuhan yang nyanyi di situ. Dia ambil gitar, dia nyanyi. Ibu-ibu kerja sambil joget. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Untung Cifung tidak ada. Kalau Cifung ada pasti Cifung begini terus sudah ada kerja lagi. Ya, untung Cicu tidak ada. Kalau Cicu ada pasti tidak kerja lagi, goyang terus begini. Karena apa? Musik jalan terus. Tuhan bertakhta di atas pujian umat. Nah Bapak Ibu, yang saya mau berbicara, kalau Tuhan sudah suruh kepada kita belajar taat dan ingat tidak pernah bisa ada yang menghalangi. Semua pasti ada jalan keluar. Siapapun yang mau menghalangi, Tuhan katakan, aku ada di depan, engkau di belakang saja. Seperti apa yang dikatakan kepada Musa. Musa kau di belakang, aku di depan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Kalau Tuhan sudah perintahkan kepada kita, jalan terus. Secara manusia katanya nyeri sedap. Ya, tetapi ingat, Tuhan kita itu dia pegang semua. Di mana jalannya dia pegang. Sehingga pada waktu itu saya sudah bagi semua. Saya berpikir saya mau olahraga sedikit renang. Saya ada kumpul dengan teman saya. Tapi di situ Tuhan langsung berbicara kepada saya. Engkau bangun sekarang. Tidak usah olahraga lagi. Mandi dan pergi. Sama-sama dengan anakmu. Pergi antar ke Kembang Kuning. Tuhan perintahkan dan saya jalan. Untuk apa Tuhan? Kau suruh sama saya. Tapi dia suruh sama saya. Siap Tuhan. Saya jalan. Ternyata pada waktu itu saya kontak kepada saudara Kesia. Kamu tunggu. Papa ikut. Dan Kesia pada waktu itu dia pakai mobil Ribbon. Saya bilang tidak. Kita pakai Luxio. Karena Luxio ini sudah terkenal di mana-mana. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada waktu kita pergi saya bawa. Saya bersama dengan Hendrik GT. Pasti bingung Ibu Evi. Pak, kenapa anak saya kok sudah dirubah namanya Hendrik GT? Tanya sendiri sama Hendrik. Ya, saya tanya Hendrik, apakah Lindung juga Lindung GT? Wah, itu belum, dia bilang. Ya, tapi di sini Hendrik GT, saya bawa sama-sama. Ternyata baru Tuhan kasih tunjuk sama saya. Kamu lihat. Ini aku sudah menunggu semua di sini. Jalan pada waktu itu mereka kasih tunjuk. Pak, itu Pak sudah ada di sana. Saya bilang, wih sekian banyak sudah tunggu. Bila mana tidak ada, Tuhan ini tunggu angin. Karena Tuhan katakan di dalam Matius 25 ayatnya yang ke-40. Kau lakukan segala sesuatu, kau berbuat untuk saya. Tolong keluarkan. Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayatnya yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Ini kamu telah melakukan untuk aku. Kita berikan kepada orang-orang yang paling hina. Mereka kotor Bapak Ibu. Mereka tidur di atas kuburan, panas, lapar. Sampai ada seorang bapak sudah boleh bilang sudah begini. Dia bilang hungry. Saya tidak tahu itu bahasa Inggris apa itu hungry. Ya, karena persis waktu pelajaran bahasa Inggris saya tidak ada. Saya lagi di warung di Bujo belakang makan bakwan. Jadi hungry, lapar. Saya berpikir, iya ya. Hendrik bilang, Om di situ mandek. Selesai, itu di sana mereka sudah tunggu. Itu di sana sudah tunggu. Seandainya tidak ada.
Tuhan ini apa tidak marah kepada kita? Tuhan kalau sudah marah kan dia tutup kita punya jalan. Dia tutup kita punya jalan. Dia tutup kita punya jalan. Jadi jalan di situ mereka sudah tunggu. Jalan di sini mereka sudah tunggu. Jalan di sini mereka sudah tunggu. Habis semua Bapak Ibu. Sampai di tempat sampah tidak ada juga. Tidak dapat. Aduh saya bilang ampun saya Tuhan. Ya, karena apa? Kurang tenaga untuk atol masak. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Kalau kita bisa taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan suruh kepada kita, kita lakukan seperti tadi di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Lakukan dengan setia. Tuhan berjanji. Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Dia akan izinkan kita naik terus dan tidak turun. Dia berjanji dan janji Tuhan pasti tergenapi. Kapan janjinya Tuhan? Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua ada waktunya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pada waktu 2000 tahun yang lalu Abraham itu taat. Ya. Pada waktu 2000 tahun yang lalu Yunus itu tidak taat. Pada waktu 2000 tahun yang lalu Petrus itu taat. Dan kita melihat hasil dari orang yang taat bagaimana. Dan kita melihat hasil dari orang yang tidak taat bagaimana. Yunus yang disuruh sama Tuhan pergi ke Niniwe. Dia tidak taat, dia lari ke Tarsis. Akhirnya apa? Ada di perut ikan. Sore hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar. Tuhan kita ini tidak punya rencana kecelakaan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu damai sejahtera, penuh pengharapan bersama dengan Dia. Kita pegang itu ayat dan saya imani. Dikatakan di sini, aku ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya. Pak, aku udah butuh Pak jadi bangsa yang besar Pak. Pusing kepala. Abraham itu diizinkan menjadi bangsa segala bapa. Bapa di atas segala bapa. Bangsa yang besar. Siapa itu Abraham? Ya. Dia anak daripada Terah. Ada di Ur Kasdim. Tentu mungkin saat itu dia punya rumah. Dia punya keluarga. Dia punya harta sedikit mungkin atau harta banyak. Tetapi karena dia mau nurut, Tuhan jadikan dan Tuhan berkati dia menjadi bangsa yang besar. Kita melihat saat ini, ya, Ishak, Sarah dan Hagar. Sarah punya anak Ishak, keturunan-keturunan ya kita ini. Hagar punya anak, ya Ismail, keturunan-keturunan kita melihat bangsa yang besar dia ada di dalam dunia ini. Yang sekarang sedang berantem terus. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari, janji Tuhan itu akan tergenapi. Saya juga tidak pernah kepingin untuk saya menjadi besar. Tapi saya hanya kepingin saya berkenan sama Tuhan. Biar Tuhan yang atur. Kalau saya jadi besar tapi saya harus stres terus ini hidup untuk apa? Tapi saya mau hidup saya ini Tuhan yang angkat dan saya menghadapi hidup ini tenang saja, damai saja. Tetapi ingat Tuhan janjikan kepada kita, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, orang boleh katakan, Pak ini susah Pak, bagaimana? Ingat Lukas 1 ayat 37, manusia mengatakan tidak mungkin, tapi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan, kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan jadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Enak kalau kita punya hidup diberkati Tuhan. Butuh apa ada, butuh apa ada, butuh apa ada. Tidak berkelebihan, tidak juga berkekurangan. Mau butuh hari ini bayar listrik, ya bayar listrik. Ya. Mau butuh hari ini makan, ya ada makan. Jangan sampai mau butuh ini semua buntu, mau butuh ini semua buntu. Berkelebihan juga repot. Jadi berkelebihan jadi orang kaya, alangkah sukarnya orang berduit masuk kerajaan Allah. Tidak enak. 2 hari yang lalu ada seorang kaya. Ya,
Kaya, betul-betul kaya. Tapi dia sombong sekali karena dia punya uang banyak. Dia tidak butuh Yesus. Umur sudah 82, mohon maaf jalan begini. Ya. Tapi dia datang kepada saya pada waktu itu saya sedang jalan, saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Di dalam air saya angkat kaki, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dia langsung, kamu jangan Tuhan, Tuhan terus. Aku tidak suka dengar itu nama Tuhan. Saya pikir kurang ajar ini orang. Karena dia kaya, dia menganggap kita ini orang kecil. Saya bilang sama dia, saya dengar. Kenapa? Saya bilang, saya tidak suka itu omong nama Tuhan. Dia bilang, teman-teman saya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Buktinya miskin semua. Saya tidak suka nama Tuhan. Saya diam. Tuhan, saya harus berbuat apa sama dia? Orang ini dia kaya. Tapi kalau kita melihat orang itu kita langsung down. Saya langsung tanya kepada dia. Kenapa engkau jadi orang kok sekian sombongnya? Apa hebatmu? Kekayaanmu berapa besar? Saya juga seolah-olah dia kan tidak tahu bahwa saya ini juga kaya apa tidak. Cuma dia dengar saya ini kaya. Ya. Kau kenapa begitu sombong? Berapa kau punya kekayaan? Jangan kau sombong ya. Engkau sedikit lagi umurmu sudah di bawah tanah. Kenapa engkau? Saya ngomong dia diam. Saya tuding sama dia. Berapa banyak hartamu? Ayo kasih tahu sama saya. Dia tidak tahu. Dia diam saja. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin waktu saya sedang berenang. Saya sudah marah, saya sudah sedang berenang. Saya sedang berbicara dengan teman saya. Dia datang sama saya. Pak, minta maaf Pak ya. Saya salah bicara dengan Bapak. Pada waktu saya pulang saya tidak bisa tidur. Dia bilang. Saya stres, saya minta maaf ya. Persis saya ngomong dengan teman saya, anak Tuhan. Saya katakan kepada dia, kamu mohon maaf sudah tua. Ya, umurmu ini sudah di bawah tanah. Jangan buat hidup seperti ini. Jangan engkau sombong dengan kekayaanmu. Ya, meskipun engkau kaya, Tuhan tidak butuh kau punya kekayaan. Tuhan tidak perlu pakai. Maka itu kamu harus bertobat. Iya, dia bilang saya stres. Dia bilang saya stres. Karena apa? Dia sombong macam itu. Karena dia berpikir dia tidak butuh Tuhan. Dia punya uang segalanya. Maka itu Tuhan bilang alangkah sukarnya orang beruang itu masuk kerajaan surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita mau nurut, kita mau taat, lakukan. Dan kita melihat kita punya hidup senantiasa pertama diberikan kesehatan dulu. Ya, untuk apa kita kaya-kaya? Ya, tapi ini kesehatan semuanya rusak semua, tidak ada gunanya. Untuk apa kita kaya? Anak-anak kita rusak semua. Tadi saya percaya Bapak daripada ini Grace atau Damai, dia melihat, aduh Mama, saya senang Mama. Saya tinggalkan di sini, saya pergi kerja setengah mati. Mama bawa ini anak-anak ke gereja. Ya mereka dididik di sini, mereka melayani. Karena papanya takut Tuhan juga. Melihat mereka melayani, Ma, Papa dukung Ma. Mama juga harus lebih sungguh-sungguh lagi, Ma. Papa dukung Ma, Papa dukung Ma. Ya, pasti senang. Bagaimana Pak? Betul Pak ya? Iya. Ini bukan hinyala tundo ho 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 ho. Bukan, tidak. Tetapi siapa? Saya senang. Dia pulang dengan bahagia, dia lihat anak-anaknya. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan janjikan, kalau kita mau taat, mau setia, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Berarti apa? Kita ini kalau mau taat, setia, apa yang Tuhan perintahkan, kita ini jadi biji matanya Tuhan. Tuhan jaga kepada kita, Tuhan lindungi kepada kita, Tuhan sertai kepada kita. Kita ini biji matanya Tuhan. Dikatakan siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki. Saya punya jas ini. Tadi saya tanya sama Devina,
Susu punya jas ini ada merah dan ada biru. Bagus mana merah sama biru? Dia bilang jantan merah, dia bilang. Kalau biru, anggun, dia bilang. Bagus mana kalau perjamuan kudus saya pakai hitam bagaimana? Ini bukan hamba Tuhan mau parlente, tidak, cuma kan saya tanya saja karena saya diberkati. Ini dah bayar loh Bapak Ibu. Dah bayar, sungguh dah bayar, 1 rupiah pun tidak bayar. Ya. Tapi di situ dia katakan dengan yang biasa pakai ini lebih anggun. Katanya ses devina. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya diberkati. Dan saya percaya saya diberkati dan orang siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuki engkau akan diizinkan juga dia dikutuki kembali. Ini kan janji Tuhan. Kalau kita mau taat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kadang kita kalau menyuruh untuk demi kebaikan, sudah, kita kalau disuruh, ingat, kita lakukan ini bukan untuk manusia. Kita lakukan ini untuk Tuhan. Jangan kita berpikir nanti siapa yang membalas. Nanti Tuhan yang membalas. Pak, ada dalilnya. Ya, saya ajak kepada Bapak Ibu ya. Nanti kalau nganggur-nganggur di rumah, nonton itu Edits TV. Ya, Edits TV. Hebat itu. Dia menangkan jiwa sekian banyak. Dan ada orang-orang yang datang sama dia dengan berdebat, dengan kasih, segala semua. Kalah semua sama dia. Dan banyak orang sekarang percaya Tuhan Yesus. Dia kuasai semua isi daripada Al-Quran. Dia kuasai semua daripada Alkitab. Itu Edit TV. Setiap hari saya kadang ini sampai jam 12 malam nonton terus. Wah hebat. Kita melihat Bapak Ibu. Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Kalau kita mau taat, kita mau setia. Lakukan, karena ini untuk Tuhan. Ini ayat yang saya hafal dan sekarang sudah jadi rema di dalam hidup saya. Maka itu saya jalankan semua. Saya tidak pernah berpikirkan untuk siapa. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Coba kita melihat. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat. Ya, sekali lagi. Apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Ya, saya selama Andre pergi ke ujung pandang. Saya yang membawa ini semua. Makanan-makanan ini, ikan-ikan untuk dibersihkan. Kadang saya juga perasaan. Saya datang pergi di Bu Cici punya rumah. Ya kalau Bu Andres kan sudah lama. Tidak apa-apa Bu Andres ditabrak kiri, hahaha saja. Kalau Bu Cici ini kan saya lagi juga perasaan. Saya datang, saya bawa 2 bal ikan ini. Wah karena saya tahu ini tidak cukup ini. Saya datang cari Ibu Cici mana? Pagi-pagi sudah antar anaknya pergi. Saya ketemu Opung, Masya Allah. Omong apa sama Opung ini? Kan perasaan juga kan. Tapi saya pikir Tuhan, kalau sampai Opung marah, ada apa-apa. Berbahagialah kamu karena aku. Kau dinista, kau dianiaya, atau kau dibentak. Saya kasih Opung, tapi sebelum saya ambil hati dulu sama Opung. Opung gimana, baik-baik Opung? Oh baik, dia bilang. Bapak pendeta saya setiap hari Bapak pendeta bangun pagi duduk di muka, duduk di sini Bapak pendeta. Ya duduk saya dengar firman, bagus itu Opung. Selesai semua ngomong gitu saya doakan ya. Opung mari saya doakan Opung. Sambil doakan saya masukkan itu ikan. Taruh di situ dia bilang. Tapi saya bilang bagaimana saya doakan. Habis doakan hatinya kan sudah tenang. Damai kan. Waktu masuk haleluya. Taruh situ dia bilang itu ikan. 2 bal besar. Siapa yang mau di sini? Novi. Saya kirim sama kamu. 2 karung ikan. Ya. Taruh ke situ. Ingat Bu. Ibu buat ini untuk Tuhan. Ya. Tapi saya bilang aduh. Tapi besok waktu datang dia sudah kasih bersih. Dia bawa lagi kan ke sini. Taruh di freezer. Saya lihat masih kurang. Gimana? Ibu Gembala sudah ngomong. Bagaimana kau sudah kasih 2 karung begitu besar.
Bagaimana? Ibu Kris datang hari Kamis, dia diam. Coba saya tahu Ibu Kris datang, saya bawa 8 karung ke Ibu Kris punya rumah. Kan sudah lama kita dengan Ibu Kris. Tapi dia diam, jangan omong, saya datang. Jangan gitu. Ya sudah, Bu Cici sudah, puji Tuhan. Besok lagi Bapak Ibu saya bawa lagi. Saya omong sama Ibu Andreas, Bu, Ibu bawa berapa? Saya bawa berapa lagi? Tidak cukup, Bu. Ibu Andreas bilang, Pak, bawa 1 saja. Bu Cici kasih 2. Wih, Bu Cici kamu pikir ini? Iya Bu Cici supaya terima berkat. Benar. Dibawa lagi, saya bawa sama Bu Cici. Pagi-pagi saya bawa 2. Dia terima berkat. Langsung Tuhan jamah hatinya. Yesus jamah suaminya. Langsung kepingin datang. Langsung pulang ke Surabaya. Ketemu sama mama. Wih papa dah sangka-sangka tiba-tiba datang. Langsung bawa kasih 2. Perasaan juga. Saya bawa ke Bu Andreas semua. 1 dia minta, saya bawa 2. Dia sama saya aksi. Bu pulang ya, bye-bye Bu, semangat Bu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bu, ibu-ibu, kalau ibu-ibu kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lihat ini ayat ya, Kolose 3:23. Dengar baik-baik dan imani. Tapi tidak boleh punya motivasi. Apapun juga. Berapa bal yang dibawa ikan kasih kepada Bapak Ibu. Kamu perbuatlah dengan segenap hati. Jangan ngamuk. Apa itu Bapak Pendeta bawa sekian banyak. Jangan ngamuk. Tidak boleh ngamuk. Perbuatlah dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati. Seperti apa? Untuk Tuhan. Kita buat untuk Tuhan. Dan bukan untuk Om Herman. Tidak. Bu Retno itu hari Sabtu datang, itu makanan di sepeda motor itu tinggi. Sampai Bu Ciplu itu taruh di atas kepala sambil jalan. Wah saya bilang, Tuhan tolong kasih mobil sama Bu Retno. Bu Retno bilang amin. Cuma saya pikir kalau kasih mobil sama Bu Retno, bagaimana Lindung? Saya tanya sama Henry GT, wah Om, kalau kasih mobil sama Lindung, GT betul-betul. Ya. Jadi saya bilang, Bu Retno, ya amin. Ya kasih mobil, saya bilang. Percaya kalau Tuhan mau kasih gampang. Tapi kita melihat siapa yang memberkati. Ayat 24 kita lihat. Yang memberkati siapa? Dikatakan ayat 24, tolong sampai. Apapun juga yang kamu perbuat, ya, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagiannya yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Bu Cici kan pasti kangen. Papa kok belum datang, Papa? Tunggu Mama. Papa masih sibuk di sini. Atur di sini kerjaan. Pak, ayo Pak, datang Pak. Kangen Pak. Ya, kangen Pak. Ya bapaknya belum bisa datang. Tapi Bapak Ibu, ikan 2 bal, tambah lagi 2 bal. Langsung Tuhan jamah. Datang Pak Tua. Woi, ini hari semua baju putih. Merdeka, suci, kudus. Ya, maka itu kalau mau lagi tambah 4 bal lagi. Pasti hari Selasa pulang nanti percaya. Hari Sabtu datang lagi. Jumat malam datang lagi. Mama, aku kangen sama Mama. Aku ingat Mama lagi kerjakan ini. Aku mau datang. Tuhan yang memberkati. Bukan memberkati uang. Untuk apa kalau dikasih Bapak kirim uang banyak-banyak. Tapi Bapak jalan di sana salah-salah. Untuk apa? Kan tidak ada gunanya. Tapi Bapak datang dengan kasih. Mama, aku kangen sama Mama. Ya, Tuhan yang memberkati kepada Mama. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Fahami dulu. Kita lakukan ini. Jangan kita lakukan bahwa kita lakukan ini. Kita lakukan untuk manusia. Ibu Cu angkat bawa keliling masuk ke kampung-kampung. Memang capek. Tahu Ibu Cu. Siapa yang tidak tahu tidak capek. Nanti pulang di atas, nama Ibu Cu itu sudah ada. Nama Ibu Cu sudah ada. Bukan gampang loh. Saya lihat saudara Andre, dia angkat tiap hari sendiri. Dulu saudara Kuang ada, sekarang Andre dia sendiri, dia tangani terus. Wah, bukan gampang.
Wah, saya bilang, Andre, kalau engkau bisa tahan terus, Tuhan lihat ini ujian untuk engkau. Tapi puji Tuhan tanpa persungutan. Kalau adiknya masih kejar uang, tidak bisa Pak. Aku ini hari ini ada kerja setoran. Ya, dia ikut Ibu Andreas kerja setoran, kejar setoran gitu loh. Ya, tapi Andre dia jalan terus. Ya percaya, kita lakukan ini untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, nanti Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah siapkan itu Bapak Ibu, sudahlah. Maka itu kita lakukan tanpa persungutan. Saya senang, saya punya anak-anak ada beberapa. Kalau sudah dana, sudah tidak ada, tidak cukup. Tuhan ini dana, ini mau bayar bagaimana ini Tuhan. Kebutuhan ini mau beli bahan-bahan ini. Bagaimana ini Tuhan. Tinggal saya omong, pak itu uang datang. Enak. Tapi kalau seumpama ada orang, kalau sudah diomongi dia kasih, baru dia gerundel di belakang. Oh aduh, payah. Tapi saya percaya, Tuhan sudah kita lakukan bukan untuk manusia. Kita lakukan untuk Tuhan. Pada waktu saudara Andre tidak ada, saya ajak saudara Yapi. Ya, Yapi bilang, siap, saya akan ikut Om Pendeta. Hari Kamis saya ikut, hari Jumat saya ikut. Hari Kamis ikut, baru ikut sedikit. Hari Jumat dia sudah itu orang Timur sana kalau sudah tolak coba berdoa kalau sudah ini sama sudah ayo ikut saya di rumah saja saya di rumah saja. Aduh, gitu mau banyak minta sama Tuhan. Saya siap Bapak Pendeta, ayo ikut sama saya hari Jumat. Tidak, ayo. Memang secara manusia capek sekali. Apalagi kalau kita bawa ke bakti luhur, kalau sudah macet itu jalan, masuk di jalan kecil-kecil, masuk, pergi melayani itu orang. Aduh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi ingat kita layani ini bukan layani manusia. Kita layani Tuhan. Kita perlu dulu mengerti. Maka itu ibu suami daripada Bu Cici, Pak siapa nama Pak? Siapa Pak? Pak Reno, ya Pak Reno, ya. Terima kasih. Pasti pulang Pak Reno pesan, Mama, Papa pulang hari Selasa. Mama ingat Mama ya, firman Tuhan mengatakan, ya, Mama layani dengan hati yang sukacita. Memang capek Mama. Mama pagi-pagi jam 4 sudah bangun. Habis itu urus barusan hari Sabtu. Anak-anak harus pergi sekolah dengan pakaian adat. Dia harus urus, dia sudah lari pergi antarin anak-anak pergi sekolah. Pulang dia harus urus lagi sama damai. Segala semua dengan pakaian adat semua. Dikasih peniti kiri kanan. Wah saya pikir dia masih antar lagi semua. Saya bilang, Mama habis selesai dandan mereka, saya yang antar pergi sekolah mereka. Saya antar kepada mereka. Capek juga. Bukan gampang. Dapat istri seperti Bu Cici ini, cari di mana-mana tidak ketemu, yang ada di Mungsing. Tidak ada seperti ini. Apalagi kalau seumpama sudah bawa kembang kates dan sayur paku. Waduh, luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, susah. Zaman sekarang kerja semua sergap. Berapa banyak saja ada diterima semua. Mau pesan nasi kotak berapa banyak, terima semua berapa banyak. 500, oke 500 dimakan semua habis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari Tuhan pesankan kepada kita. Ya, kalau kita mau taat, kita mau setia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lain. Saya merasakan selama pelayanan 29 tahun saya melayani. Tapi dihitung sudah 27 tahun, tapi sebelumnya saya sudah melayani. Ya, dengan sekarang saya melayani, memperhatikan orang-orang lemah yang Tuhan tambahkan. Jauh dengan saya melayani yang 25 tahun ini. Dulu saya melayani gereja, melayani sampaikan firman, tapi sekarang saya diberikan sama Tuhan tambahan, melayani orang-orang susah. Waduh jauh. Bahkan juga dikatakan,
Berkat itu luar biasa. Bukan hanya berkat jasmani, berkat rohani. Pengertian dikasih. Ya, semuanya berkat keluarga. Kesehatan diberikan semua. Dan juga kebutuhan-kebutuhan Tuhan siapkan semua. Jujur Bapak Ibu, saya bongkar sedikit. Saya dulu waktu saya jadi hamba Tuhan, saya pernah beli mobil. Ya tentu kita beli mobil itu kadang kan kita harus cicil. Kadang saya mau bayar cicilan itu kepala di bawah kaki di atas Pak. Sampai debt collector datang kejar sama saya. Bayangkan seorang hamba Tuhan ambil mobil tidak bisa bayar. Debt collector datang kejar sama saya. Tapi Bapak Ibu, pada waktu saya melayani ini, Tuhan bilang, engkau melayani, lakukan ini. Saya jalankan dan sampai hari ini, jujur Bapak Ibu, saya ambil kendaraan itu, tidak ada yang saya beli kontan. Semua saya cicil dan tidak pernah terlambat satu hari dan tidak pernah saya stres. Semua yang saya butuhkan cukup. Semua yang saya butuhkan cukup. Semua yang saya butuhkan cukup. Oh, ini kuncinya. Tapi pelayanan saya bukan motivasi supaya saya dibuat tidak. Tetapi itu adalah kau lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan bilang, lakukan. Saya taat. Dan saya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan Tuhan izinkan seperti Mazmur 127 ayatnya yang kedua. Kalau dulu dengan susah payah, saya stres betul-betul dengan susah payah. Mazmur 127 ayat 2 kita melihat. 127 ayat 2 untuk mendapatkan roti untuk makan. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Susah payah. Untuk mendapatkan itu dengan susah payah. Itu dulu. Tapi selama jalan ke 5 tahun ini, ya saya merasakan Bapak Ibu. Sebab ia memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Tadi pagi ada firman Tuhan saya kirim ke grup jemaat. Memberkati orang-orang lemah, orang-orang susah. Ya. Itu ada hari muncurnya kita. Tetapi bukan bikin pancingan. Tapi disinilah Bapak Ibu. Saya jalankan ini hidup. Saya jalankan ini hidup. Saya melihat ada pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana kita bisa hidup ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dasar mana kita bisa hidup. Tapi saya bangga Tuhan kita ini. Kalau mungkin mohon maaf gereja-gereja lain yang jemaahnya orang-orang kaya. Membutuhkan. Hari ini kita akan membayar listrik sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Karena jemaat begitu banyak dan orang-orang kaya ada. Hanya ngomong sebentar saja. Bendahara sudah lapor. Pak, terpenuhi bahkan lebih. Pernah satu kali ada teman saya. Dia pengusaha. Dia kerja sebagai direktur di bank. Dia bilang, Pak, kalau di gereja kami, Pak, tidak perlu susah, tidak perlu puasa. Hanya butuh uang, teriak. Langsung dia ngomong sambil tertawa sinis. Langsung tercukupi. Ya, kalau di tempat Bapak bagaimana? Saya harus bangun tengah malam. Saya harus berdoa sama Tuhan. Kalau di tempat kita ini, apa yang kita mau teriak, Bapak Ibu? Tidak bisa. Hanya kita bisa teriak sama Tuhan. Tuhan yang nyatakan. Jadi teman saya yang kaya, dia katakan kepada saya dengar Bapak pendeta ini kaya, dia bilang. Mobilnya mewah-mewah, benar saya bilang. Ya, kekayaanmu tidak lebih daripada saya, karena saya punya Bapak kan kaya di surga. Ya. Dia berpikir bahwa saya ini dapat persembahan besar, saya dapat perpuluhan besar. Tidak, semua itu tidak cukup. Tadi untuk bayar Bu Retno aja tidak cukup. Harus tambah dari tempat yang lain.
Tapi disinilah Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan. Kita melihat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Abraham. Dia taat. Padahal di mana tempatnya yang dia suruh tidak tahu. Dan dia tinggalkan semua harta-hartanya, rumah saudaranya, semua yang dia tinggalkan, dia pergi. Dia bawa kepada siapa? Dia bawa kepada ponakannya Lot. Sudah jalan demi jalan, ketemu lagi dengan Lot. Disitulah kita lihat, berkelahi lagi di sana. Lot minta yang ini, Lot ini, gembala dengan gembala berkelahi. Sudahlah, kamu mau yang mana? Ambilan kamu, terserah. Ya, saya hanya ada yang apa yang Tuhan mau. Tapi kita melihat Tuhan memberkati dia dengan begitu luar biasa karena dia mau nurut. Nah ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sore hari ini coba kita belajar. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana kehidupan sehari-hari. Belajar coba taat. Yang setia. Jangan taat hanya satu kali. Mana? Tidak ada. Tidak. Taat yang setia. Tidak usah memikirkan Tuhan yang balas. Kalau Tuhan mau gampang. Bu Cici dengan Bapak sudah sekian lama Bapak belum pulang. Ya, Bu Cici lakukan. Tuhan langsung kirim Bapak datang. Ya, pasti pulang besok Bu Cici bilang, Pak, Bapak sudah pulang Selasa Pak. Ada berapa banyak bawa lagi ke sini Pak. Nanti Bapak datang lagi. Begitu. Ya. Tapi percaya, orang kalau kadang sudah lama tidak ketemu satu kali, waduh, ampun. Saya pada waktu itu saya tahu orang Pak, Bu Cici Pak, ini suaminya, saya tahu. Kenapa Bapak bisa tahu? Saya lihat mukanya Bu Cici berseri-seri, waduh, senang, benar-benar sudah lama tidak ketemu. Ya benar, kalau tidak kan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita melihat yang terakhir. Nanti minta ya semua supaya masuk. Di dalam ayatnya yang kelima. Abram membawa Sarai istrinya. Dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapati mereka oleh orang-orang yang diperolehnya. Mereka diharan, mereka berangkat ke sana Kanaan lalu sampailah di situ. Mereka bawa apa yang menjadi milik mereka, mereka bawa. Dan sampailah di tempat tujuan. Dan akhirnya nanti kita akan belajar lagi. Bagaimana kita melihat Abraham. Ya, dia diberkati Tuhan begitu luar biasa. Anak cucunya, semua cicitnya, semua diberkati. Karena apa? Dari neneknya. Ya, yang mau taat. Dari nenek yang mau taat. Mari Bapak Ibu, kalau ada di antara kita jemaat Tuhan yang tidak mau taat. Ya, yang keras kepala tidak mau taat, marilah. Kalau kita mau, kita taat. Dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan ada di dalam kehidupan kita. Saya minta pemusik singer, kita akan akhiri dan di depan kita ada tubuh dan darah Yesus.